Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang menjawab sepertinya ya. Sambil menunggu kawan saya Hakiki, seperti yang sudah kemarin dibikin pamflet itu, kita akan ngobrol ya, berbincang-bincang santai gitu tentang hobi atau hobinya kawan saya Hakiki, hobi memotret. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waduh, biar kayak khutbah ini, bentar lah ya. Alhamdulillahilladzi anarul wujuda bi tal'ati khairil bariyah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddadzil walau syaa laja'alahu sakinah thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu qabdan yasira. Amma ba'du, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk kawan kita Hakiki, sebenarnya saya ingin sedikit menceritakan kenapa awal mula saya terpikir untuk mengajak kawan saya Hakiki, dan nanti mungkin ada kawan-kawan lain juga yang insya Allah akan saya ajak untuk lebih menyelami hobi-hobi begitu loh. Saya itu kalau melihat kawan-kawan yang pandai merawat hobinya itu, saya terkagum-kagum gitu. Makanya ingin banyak mengetahui bagaimana sih mereka itu merawat hobinya. Lah, tema kali ini tentang memotret kota tua Kairo. Seperti yang kita tahu lah ya, Kairo itu kota yang bersejarah, kota yang asyik untuk dijelajah begitu. Dan hobi memotret ini sepertinya juga hobi yang asyik. Nanti kita tanyakan ke sahibul hikayatnya, seberapa asyik sebenarnya memotret. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang memotret, kemarin saya teringat saat saya dan kawan saya Miftah mencari karya-karya kitab, karya-karya ulama Nusantara begitu ya, di salah satu maktabah, di Maktabah Mustafa Al-Babil Halabi. Waktu itu kami menemukan salah satu naskah ulama Jawi, ulama Nusantara, bernama Syekh Jalaluddin Al-Johori. Johor, nisbat Johor ini kalau sekarang ini berarti wilayah Malaysia. Lah, Syekh Jalaluddin Johor ini punya kitab berjudul Majmu' Ta'alif gitu, Majmu' Ta'alifat Syekh Jalaluddin Al-Johori. Jadi isinya itu 4 tulisan beliau. Yang menarik itu salah satu tulisannya itu ada autobiografi, catatan harian, itu ada ringkasan ilmu tentang bagaimana memotret, bagaimana membuat gambar dengan kamera. Ada juga ilmu bagaimana membuat sabun. Dan itu kitabnya di bagian depan itu tertulis terbitan 1926. Artinya bahkan kampus Al-Azhar belum menjadi kampus modern seperti sekarang ini. Jadi beliau masih termasuk mujawirin gitu. Jadi santri-santri Al-Azhar yang tinggalnya dulu di Masjid Al-Azhar. Itu saja sudah punya punya inisiatif untuk mempelajari ilmu fotografi. Itu sangat menarik sekali. Apalagi jika dilihat tahunnya saja 1926. Sedangkan di Mesir itu studio foto pertama kali dimiliki oleh orang Arab, bahkan ya, bukan cuma orang Mesir. Itu baru di tahun 1925. Ada studio namanya Studio Bella di Wastil Balad di downtown. Itu studionya asalnya dimiliki oleh seorang Hungaria begitu, bernama Mr. Bella, didirikan 1890. Cuma pada tahun 1925 studio itu akhirnya dibeli oleh seorang Mesir dan seorang Lebanon begitu, hingga menjadi studio pertama di Mesir dan di Waton Arabi. 1925 orang Mesir baru punya studio foto.
ini 1926 ada ulama Jawi, Syekh Jalaluddin Al-Johori sudah mengarang kitab tentang ilmu bagaimana mengambil gambar dengan kamera, ilmu fotografi begitu. Lah yang menarik di dalamnya itu ada nukilan kitab Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i tentang Al-Jawab Syafi fi Ibahati Taswiril Fotografi. Lah di sana itu kitab yang menarik. Sebenarnya saya sudah siapkan slide-nya, cuma kayaknya saya perlu belajar lagi tentang Instagram ini bagaimana cara menampilkan, karena ketika saya sebenarnya juga kepinginnya ngomong bersama Hakiki nanti supaya bisa lebih, tapi nggak apa-apa lah dimasukkan ke Muqaddimah nanti biar lebih fokus bertanya ke kawan kita tentang pengalaman dan hobinya. Jadi ini untuk Muqaddimah saja. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i mengarang sebuah risalah hanya 25 halaman berjudul Al-Jawabus Syafi fi Ibahati Taswiril Fotografi. Di naskah itu terdapat tulisan bahwa naskah tersebut dicetak atas nafkah dari Syekh Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Waktu beliau muda kan, Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari ini putra dari ulama besar dan dari keluarga yang kenamaan di Maroko. Beliau waktu muda, semasa muda setelah pergi haji bersama ayahnya, diutus untuk belajar di Al-Azhar. Jadi waktunya masih belia sekali waktu itu umurnya. Lah, ketika di Kairo, beliau bertanya ke Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, salah satu gurunya, tentang bagaimana hukum mengambil gambar, memotret begitulah. Lah, kita di sini nggak akan membahas tentang detail bagaimana hukum memotret, karena tentunya ya sangat konyol lah kita ada di platform Instagram yang isinya itu foto semua gitu, visual, tapi kok kita masih membahas hukum foto, itu ya aneh sekali lah. Jadi teman-teman kalau kepingin tahu bagaimana awal mula dulu ulama menyikapi adanya fenomena baru yaitu memotret, itu bisa mengakses kitab Al-Jawabus Syafi fi Ibahati Taswiril Fotografi. Saya ada naskahnya, nanti kalau kepingin filenya bisa juga di Google, banyak itu di arsip.com, atau nanti bisa saya share lah. Selanjutnya langsung aja ya. Jadi berdasar atau berangkat dari mungkin itu sih, berangkat dari melihat naskah ada ulama Jawi Syekh Jalaluddin Al-Johori yang saat itu dengan giatnya mempelajari ilmu fotografi begitu kan. Artinya ada hobi yang tersalurkan gitu. Padahal beliau mujawirin gitu loh. Tapi nggak aneh juga sih, karena mujawirin Al-Azhar itu dulu sebenarnya meskipun banyak cerita-cerita yang seperti mujawirin itu tidak pernah keluar dari Masjid Al-Azhar dan sebagainya. Tapi kalau kita baca lebih jauh lagi di dalam buku-buku tentang Al-Azhar, para mujawirin, para santri Al-Azhar, para tolib dulu itu meskipun tinggal di asrama, di Masjid Al-Azhar sekarang, di ruak-ruak, itu dulu punya hari libur, yaitu hari Kamis. Jadi hari Kamis ba'da asar mereka itu diliburkan segala aktivitas. Dan di catatan-catatan sejarah ini, redaksinya itu ada misalnya kayak ada sebagian kelompok santri mujawirin yang pergi ke daerah Nil untuk cuci baju, ada yang menghabiskan waktu liburannya untuk bermain bola, ada yang berziarah dan sebagainya. Itu di catatan-catatan sejarah banyak sekali yang menyebutkan tentang hari Kamis. Lah ini pas juga nih hari Kamis pada asar. Oke, kita langsung saja ya, kita undang masuk tamu kita kali ini. Nggak tahu tamu apa enggak ini, ya teman ngobrol lah ya, biar kita tahu bagaimana ini neo mujawirin kali ini yang punya hobi memotret. Dan mari kita tunggu, barangkali dia mau menulis kitab misal ya, apa ya, La Ali il Ajram fi istighdamil filter fi Instagram gitu misalkan gitu. Oke, kita undang, gimana caranya ngundangnya ini ya. Invite dia masuk, saya perkenalkan dulu Ahmad Hakiki. Ya sebenarnya saya yang perlu diperkenalkan sih gitu. Cuma ya
karena saya yang punya Instagram akan saya kenalkan. Nah, ini kawan saya ini. Halo. Halo, halo. Halo. Maklis lah inilah. Terlalu panjang ya. Gimana ini? Enggak lah, Pak. Bridgingnya terlalu panjang bridgingnya ini. Udah pas lah. Yang penting nggak sepanjang Suramadu gitu. Asoy. Oke. Iya, jadi sebelum masuk saya kenalkan dulu lah biar teman-teman pada kenal ya, karena mungkin sebagian besar teman-teman saya karena tadi mengawalinya dengan akun saya. Ahmad Hakiki, ini Oke. saya mengenal dia, ini kawan saya ini kawan di NU kemarin di kepengurusan kemarin ya, lebih intens berhubungan cuy. berinteraksi saat aktif di PCNU Mesir periode yang lalu ya, di Lembaga Media dan 2018. Informasi. Mantap ya. Ahmad Hakiki lahir di Lahat ya, di Sumatera Selatan. Tahunnya ini disensor nggak ini tahunnya apa? Tahun 2000. Tahun 2000 aja, bilang 2000. 2000. Iya, Masih muda, Kakak. Oke, seangkatan lah kita lah ya. Seangkatan. Iyalah, iya. Iya. Iya, asal Lahat, Sumatera Selatan, berarti kekeluargaannya Palembang ya. Yang Kemas, iya. Kemas ya. Oke, Kemas. Terus ke Hakiki ini di Al-Azhar kemarin di Fakultas Syariah. Oh, sama ini kita, Bro. Iya, sama. Syariah Junior lah, ya. juniornya. Waduh, jangan nyebut junior senior lah, ini saya jadi nggak enak. Seolah-olah itu ada yang fresh graduate, ada oh gitu. Busuk. Iya. Oke, di Syariah Islamiyah ngambil di Fakultas Syariah awal konon ngambil Syariah Islamiyah begitu kan ya? Iya. Terus sekarang pasca sarjana ambil usul fikih ya? Iya, bener Mas. Usul fikih luar biasa sekali. Ini kalau ditanya hukum itu udah istimbatnya ini. Wah, langsung dari kitab dan sunnah lah. Iya. Iya. Oke, kita masuk tadi sudah membahas sedikit tentang fotografi. Jadi Hakiki ini panggilan akrabnya juga sering disebut Hakiki Cino gitu ya? Iya, Cino. Asal mulanya ya. kenapa itu? Saya kira maksudnya orang yang dipanggil Cino itu orang Mesir aja, orang Mesir yang manggil orang Asia biasanya kan ya sini. Sini gitu ya. Kok bisa Anda sudah punya panggilan Cina dulu sebelum kesini tuh gimana? Sudah saya pondok klaim ya berarti. Gitu ya. Sudah saya klaim panggilan Cina. Siap. Iya. Oke, langsung masuk aja ya berarti ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya coba angan-angan sih sebenarnya. Jangan susah-susah lah Mas pertanyaannya. Waduh. Nanti. Pertanyaannya. Saya cuma pengen ngerti gimana awal mula menyukai fotografi. Terus awal mula. Gimana ceritanya? Kenapa kok suka motret? Kan ada banyak hal yang lain gitu, kayak misal joget gitu, nyanyi. Oh iya. Atau goyang bocor-bocor gitu. Iya. Apa ya Mas? Kalau Tapi bermulanya sebelum di Mesir ya? Wah, sebelum di Mesir Mas, panjang gitu kan. Kalau mau diusut itu awal mulanya bisa sampai Lahat ya. Iya, sampai Lahat ini. Panjang banget itu kan jalannya. Iya. Kalau seingat saya kurang lebih waktu itu sih Mas, waktu SD itu kan. MI lah, MI saya dulu. Bahkan sebelum di Krapyak ya. Kan di Krapyak kan mondok di Krapyak SMA. Iya, Aliyah, iya benar. Berarti sebelum Aliyah itu sudah suka fotografi ya? Oh iya Mas, sudah lumayan. Luar biasa. Kayak apa sih ini kayak asik gitu kan, kayak asik aja gitu. Menemukan keasikan gitu ya. Iya, menemukan keasikan. Dulu ceritanya itu ada kakak perempuan kan. Kakak perempuan itu kuliah kan di Jogja juga, pulang itu bawa kamera dia kan.
Mm-mm. Bawa kamera kalau nggak salah Fuji, kalau saya Fuji film. Saya masih inget sih. Fuji film Iya, itu kan, terus. ah, saya pinjem kan waktu apa? Waktu nggak Berarti itu masih dipakai. pakai Kodak ya? Pada saat Masih itu pakai udah film. digital sih. Pada saat itu Hmm. udah digital sih. Punya mbaknya udah digital. Nah, Dari situ. iya dari situ. Saya bahkan sebelum ke Aliyah, ke Aliyah Hmm. itu ya, Mas. Kan Hmm. saya saking agak apa ya, agak kayak kayak merasa ter apa ya? Terzalimi, ter terzalimi. enggak. Kan Apa? mau berangkat ke Jawa nih kan. Iya. Itu saya sebelum berangkat itu pun saya foto-foto tempat-tempat di Pas kayak di berangkat. lapangan sekolah gitu kan. Oh. Kayak Oh, di maksudnya sebelum tempat. pergi meninggalkan kampung halamanmu, kamu foto-foto dulu gitu Iya, saya tempat-tempatnya. foto-foto itu yang dulu Luar tempat biasa. main gitu kan. Waktu waktu Hmm. MTS gitu. Kayak Iya. tempat main bola dulu bareng teman-teman. Itu saya sampai Hmm. ke Jogja itu saya Hmm. kalau lagi pengen inget saat-saat itu saya buka foto itu lagi gitu. Aso. Nggak tahu kok kenapa kayak gitu. Suka aja. Hmm. Hmm. Terus itu eh, berarti sudah pakai kamera digital ya? Karena Iya, Pak. kemarin sepertinya kok saya pernah lihat kamu pakai kamera yang masih pakai apa namanya itu, yang lensa negatif itu. Iya, saya Hmm. se- ter ter pada akhirnya lebih cenderung lebih lebih suka sama yang itu ya. Sama Yang neg- yang film, sama yang klise, yang oh, yang analog ya. itu di sini berarti ya? Itu ya di sini udah mulai punya sendiri gitu kan. Waktu itu kan saya belum punya sendiri kamera Hmm. gitu. Masih pinjem-pinjem aja gitu. Hmm. Ketika punya Tapi sendiri, analog. ketika punya sendiri ya analog Hmm. akhirnya. Saya Oh. memilih analog gitu, nggak tahu. Hmm. Ada Terus yang ada. kamu kirim dan yang kamu sering post itu, yang 3 itu yang kemarin dikirim itu analog apa digital itu? Kalau yang saya kirim ke Masnya itu analog, Mas. Itu hitam putih yang Analog ya? iya. Berarti nyuci nyuci baju sendiri. Nyuci Iya, klis sendiri ya? di laundry gitu kan, dijemur gitu ya. Itu sendiri itu. Apa Enggak dibawa ke sendiri. studio begitu ya? Dibawa ke tempatnya, ya studio gitulah, anggap aja. Hmm. Saya Iya, belum, iya, saya belum, iya. saya udah sih mulai mau kayak gitu. Hmm. Tapi nggak sempet Mas, Hmm. di sini kita sebagai Hmm. pelajar juga gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, Kan harus itu juga kan, apa, ruangannya kan juga harus gelap iya, dan iya. kayak gitu Bener, ya, susah ya, bener, ribet. ribet. Saya dulu itu pernah pas aktif di, ya, jalan-jalan gitu di komunitas Kupretis itu, Hmm. pernah ketemu dengan kawan Malaysia. Heeh. Saya awal mulanya agak apa, kaget sih, ih buset, ini orang masih pakai kamera yang persis kayak punyamu itu, yang kalau Iya, mau di kalau mau di dibuat motret itu diputar-putar dulu. dikokang dulu ya, apa itu? Dikokang dulu, Iya. iya. Ini orang buset, buset. Ya di zaman yang apa namanya ya, di setiap kantong aja ada kamera, ini orang mau motret aja diputar-putar dulu, buset. Iya. Terus setelah saya Kok? tanya, ternyata lah dia jawabnya pakai bahasa Jawa. Eh, Kaget saya kan. orang Jawa berarti. Jenengku Muslim Ngabadi nih, kan Eh, Muslim loh, Muslim lihat ini. Muslim Dia suka ngabadi. Muslim Ngabadi, anak Malaysia. Ngapa Ternyata ketahui dia itu kayaknya, Mas? apa? Iya. Iya. Jadi ternyata setelah saya ngobrol lebih lanyah pakai bahasa Jawa dia. Hmm. Terus cerita bahwa keluarganya itu berasal dari Tegal atau dari pokoknya ngapak lah. Oh gitu. Terus sudah 3 Iya. generasi di Malaysia. Hmm. Terus di sini dia Oh, aktif juga jadi di komunitas transmigran. transmigran ya. Iya. Terus aktif di komunitas pelajar Malaysia yang bagian hobi kamera analog seperti itu. Oh Terus gitu. waktu itu cuma dia cerita komunitasnya udah pada pulang, dan ya Mm-mm. waktu itu jalan bareng aja di event di apa ya, di Sayyidah Zainab apa di mana gitu. Oh iya. Ketemu sama dia Iya. gitu. Dan Mm-mm. terus Mantap. cerita apa Lah, lagi nih ya? Kalau proses cerita itu apa, Mas? tadi, apa namanya, proses tadi berarti dicuci ya, kalau Iya. udah ngambil foto. Terus itu
kalau mau motret aja harus dikokang kayak gitu. Itu di Mesir Iya. susah nggak kayak gitu? Susah sih Mas dengan informasi Mm-mm. apa yang cepet-cepet banget itu kan bro. Kita Mm-mm. harus cepet banget mengambil momennya Mm-mm. itu. Kita Iya. langsung apa yang pengen kita potret itu langsung. Jangan Mm-mm. lama-lama soalnya kadang momennya itu terlewat gitu kan. Dan itu tantangan sendiri sih memang. Kalau ini judulnya tantangan dan keasikan, di Mesir Tantangannya sebenarnya di situ ya. banyak tantangannya sih Mas. Banyak banget Soalnya tantangannya. saya itu Keasikannya tuh apa ya? dikit. Saya penasaran banget tuh. Soalnya orang saya biasanya ya kadang kan motret-motret juga pakai HP. Iya, Itu iya, aja biasanya susah, udah hilang momen lah, orangnya iya, sadar lah, atau ada polisi yang iya. apa namanya merasa perlu untuk mengamankan Bener, gitu kan. bener, bener, iya. Lah itu gimana itu kalau di sini tuh? Apa yang paling pengalaman yang paling buruk apa? Yang maksudnya yang apa namanya kok bisa kayak gini gitu loh. Hmm, Atau yang paling menantang lah. paling menantang ya. Pernah kena Saya sempat sih keamanan? ditegur polisi. Sempat saya ditegur polisi. Padahal itu juga nggak di tempatnya dia, cuma di sampingnya gitu. Cuman tetap aja ditegur. Cuman terus saya bilang gini, ini nggak ada foto yang bisa dilihat sekarang gitu. Oh gitu. Dia kan suruh hapus fotonya gitu Eh, kan kata hapus dia. fotonya. Hapus Iya fotonya. terus. Nggak Eh, bisa Pak, ini saya belum ada fotonya untuk dihapus gitu kan. belum dicuci pak gitu. Belum dicuci Pak, tapi Tapi terus akhirnya gimana tuh reaksinya dia? akhirnya udah sana pergi aja gitu kan. Jangan di sini udah sana. Iya iya. Iya. Aduh konyol sekali. Konyol Tapi sih itu. iya ngomong-ngomong masalah masalah apa namanya ya rawan kayak gini nih, ini Mas Sisir sebenarnya perlu perlu banyak sosialisasi sebenarnya karena Sosialisasi ya, benar masalah sekali. ini masalah apa ya Benar, ya motret benar di banget. tempat-tempat yang apa namanya nggak kurang diperhatikan begitu kayak masa ya Mm. motret di depan Kapolda Kairo sana itu yang Mudiriyah itu. Iya, Mudiriyah itu kan daerah yang memang lagi ketat banget, dulu pernah ditarget jadi iya, bom mobil begitu kan ya pantas lah iya. kalau misal motret di situ ya ada orang asing, buset ini orang asing, orang Iya, Cina gitu misal gitu maksudnya ya karena kan orang iya Mesir benar. melihatnya kita semua Cina kan Iya, itu motret di depan Kapolda Kairo kan mencurigakan ya pantas iya kalau benar. diciduk. Iya. Lah itu Itu emang daerah arti Mudiriyah memang kalau malam juga satu jalan ditutup itu, Mas. iya 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 iya. Mudiriyah memang ketat sih itu, Mudiriyah. Start ya di situ Iya. ya. Soalnya, Yang soalnya saya depan yang dekat depan museum itu kan? iya itu. Seberangnya museum itu kan? Heeh. Iya, Iya. itu saya dulu pernah juga, maksudnya pas lagi lewat gitu, ternyata Mm-mm. banyak intel di situ Iya, bertebaran itu di sekitar iya. situ. Jadi ya apa namanya ya, kayaknya memang perlu juga kesadaran yang ekstra ya, maksudnya kalau Iya. mau motret itu lebih dilihat lagi lokasinya di Lihat, mana. bener banget Hmm. dan di Mesir itu fotografi dan foto memoto itu kurang kurang bukan sebuah hal yang Hmm. lazim sih Mas. Hmm. Soalnya kadang Food. juga ada kayaknya juga di sini mindsetnya itu memoto Hmm. orang lain itu seperti me, apa Mengambil mengambil privasi kayaknya. privasi orang lain gitu kalau Iya, di sini. iya, kayak gitu. Apalagi kalau yang cewek gitu kan, Hmm. yang kok dilalah objeknya itu cewek itu hati-hati gitu kan, jangan Hmm. sembarangan gitu. Itu Iya, karena kan mungkin budaya Arab juga masih kental sekali kan ya orang. Maksudnya kayak hal-hal yang privasi itu ya masih dijaga betul lah gitu kan. iya. Makanya di situ juga tantangan banget sih Mas. Soalnya kita kurang Hmm. bisa berkreasi kan dari situ. Maksudnya ada Hmm. momen yang kita anggap sebagai suatu hal yang agak Hmm. menarik gitu, tapi kita kebentur gitu kan. Kebentur sama itu Hmm. kayaknya privasi sih ini. Kalau dipandang Hmm. dari kacamata orang Mesir kayaknya ini privasi sih gitu. Hmm. Akhirnya saya nggak jadi juga kadang-kadang. Nggak jadi untuk Hmm. memoto. Iya, iya. Kalau Iya. kalau yang kalau yang objeknya teman apa anak-anak kecil itu yang kemarin kamu post itu, Mm-mm, mm-mm. Kenapa? mereka secara umum gampang dipotret ya. Mereka secara umum gampang dipotret ya. Hmm. Ada Ya, juga kadang. yang minta kadang itu kan, yang pengen difoto. Hmm. Iya. Iya, 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 Iya. iya, iya, iya.
Kalau Berarti sampean, kalau hah? Hmm? kalau sampean gimana pengalaman memotret? Kan aktif juga kan di Kupretis Kupretis. dan Sarkup gitu kan. Itu kan ada Saya foto-fotonya juga. memotretnya itu memotret karena ada foto di HP, bukan karena saya Hmm. suka motret gitu. Maksudnya kalau HP saya nggak ada foto ya saya nggak motret gitu. Oh gitu. Kalau kamu kan enggak. Kamu kan sudah suka motret dari sebelum ada HP yang ada kameranya gitu kan. Gitu ya. Makanya saya wah ini anak ini keren ini punya Eh, sudah menemukan hobi apa namanya ya, orang menemukan hobi itu banyak tapi orang yang bisa merawat anjay kan merawat Anjay. hobinya itu loh. Iya, mempertahankan gitu ya. Ah itu Mempertahankan dia memang susah. Mendapatkan mempertahankan. itu mudah ya gitu kan. Iya iya Mempertahankan itu yang susah gitu kan. itu orang dia. orang bilang gitu, Mas. Iya iya gitulah ya. Oke. Kalau Oke. pengalaman saya sih nggak ini sih nggak ya kayak gitu paling kalau mau Mm-mm. motret itu harus sadar-sadar lah biasanya saya agak was-was sih kalau di sini itu jadi Iya, ya kalau benar-benar aman baru motret gitu. benar-benar. Saya jadi Harus ingat lihat kalau juga sih. masalah dulu itu ada senior, ada Mas Ulul namanya Uyung itu juga pernah Hmm, keciduk iya, di ini asalnya itu dia motret di depan terminal Darosah sana itu kalau saya di iya. jalan ingin ngambil kan ada teknik namanya teknik panning apa ya yang dia kalau mau motret supaya Dia, kelihatan blur-blur lewat iya. gitu loh. Objeknya jelas, cuma sekitarnya blur gitu kan. Iya. Hmm, Lah dia kurang perhatikan mungkin ya bahwa di seberang jalan itu hmm. markas muaskar gitu Iya, kepolisian dan iya. militer. Ya tahu-tahu di inilah dirangkul dari belakang diajak ke polsek di Polsek Gamaliah gitu. Nginep dia, tapi Polsek Gamaliah yang di Sari Hmm. Muiz. Nah, itu sekarang Oh gitu. sekarang kan belum pindah. Dulu di Sari Muiz itunya gedungnya gedung bersejarah itu. Hmm. Jadi itu ya menurut saya itu enak lah itu hotel apa Enak tinggal di hotel. hotel yang Iya. bersejarah. Itu Cari tuh hotel gratis. ada pertanyaan nih, ada pertanyaan gimana kalau kita Oke. buka pertanyaan nih. Oke, Ada oke. pertanyaan Oke. Itu ada halo dari Mas Bang eh, Ambias. gimana itu Halo, coba Bro. coba kamu Eh, ini bagi-bagi tips move on dong Kak Hakiki dari gila. Bill Amyas. Gimana? Ini Itu move on dari lokasi memotret apa move on dari apa dari kekasih ini? itu kayaknya Mas Muhid yang bisa jawab itu. Waduh. Nggak bisa. Aduh. Waduh, nggak tahu ini ya. Move on-nya itu gimana orang malah saya jadi sering baca ini ke belakang terus nggak bisa move on ini. Gitu ya. Mundur ke Tapi belakang aja kita. mundur ke belakang terus Iya. makanya kalau kalau ada peristiwa-peristiwa ini kok kayak dulu ya kayak ya kemarin itulah Hmm. nemu naskah tentang ulama Jawi yang Oh, ya. punya kitab tentang ilmu memotret. Kok saya jadi ingat Oh, punya gitu. kawan Hakiki dia juga Oh, suka memotret gitu motret. kan. Iya, iya, iya. Gitu. Ya gitu-gitulah terus Mm-mm. apa namanya kayak ada mungkin terlalu utopis apa ya melihat Azhar sekarang terus menyifati kawan-kawan sebagai neo mujawirin begitu loh. Gitu. Padahal ya sekarang sudah. Tapi kalau dilihat-lihat ya orang apa namanya Tholib Azhar Kenapa? sekarang itu Iya. persis seperti dahulu sebenarnya. Pada Persisnya. dasarnya kayak misal kalau Tholib Mujawirin dulu tinggal di Riwak di asrama di Serambi Al Azhar, Masjid Iya. Al Azhar, Iya. sekarang dipindah ke Madinatul Buus misalnya. Hmm. Dan itu masih sama kayak Rois Kitok Madinatul Buusnya ya harus dari kepolisian, liwak dan sebagainya. Oh, Jadi gitu. pada umumnya itu masih sama Mm-mm. apa namanya tradisi-tradisi yang mungkin sudah terlalu samar lah. Iya. Lah ini gimana nih kalau yang masalah foto ini gimana? 3 foto favorit ini gimana caranya ya menampilkannya? Bisa nggak ditampilin yang kamu kirimkan itu? Atau diceritain lah kenapa kamu milih 3 foto itu? Oh, gitu. Yang mana ini? Bisa ditampilin nggak? Bisa tampilin nggak? Kalau lewat ini kurang jelas sih nanti, tapi lewat apa? Kamera. Anjay, Bill ini. Tuh, dijawab tuh. Move on ke kamera analog dan stay dengan beragam kemajuan teknologi perfotografian zaman now. Gimana tuh? Kenapa kamu apa namanya? Berarti apa? Tips move on Apa? maksudnya? Berarti
Disuruh move on dong berarti. Iya. Iya, mungkin kan gini maksudnya kan. Ah, Saya awalnya itu kan mulai tertariknya dengan kamera digital gitu kan. Kok pindah ya. ke kamera analog gitu. Dengan Hmm, fakta-fakta bahwa teknologi fotografi sekarang udah apa? iya, semakin Maju. maju. Hmm, Digital udah semakin maju gitu. Kenapa kok mau hmm. ribet-ribet gitu kan? Iya betul ya. Iya, Gimana mungkin tuh? gitu kan. Terus kamu gimana menyikapinya itu? Eh, apa ya? Sebenarnya tidak bisa dibilang tidak mau menjawab bahwa kamera analog lebih bagus daripada kamera digital ya. Hmm, iya iya. Masing-masing punya tugasnya masing-masing gitu kan. Digital Hmm, mungkin lebih 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 apa cocok sama orang yang pengen cepet, hmm, jurnalis-jurnalis yang kayak video gitu kan. hmm. Kamera kamera analog jelas gak bisa video ya. Bisa sih Iya. bisa cuma mahal banget sih Super 8 itu kan atau Super 16 itu Hmm. ada kamera. Tapi itu mahal banget. Cuman memang gak cocok lah untuk jurnalis yang Ah, ah. mau hasil cepet gitu kan. Cuma Hmm, kalau bagi mereka yang pengen uh, foto yang hmm, santai gitu kan, dokumentasi hmm, santai, hobi gitu, itu hmm, ada sebenarnya ada karakter-karakter film di kamera analog itu yang tidak hmm. bisa diduplikasi sama digital hasilnya itu sama sekali tidak Oh, oh bisa. gitu. Iya, itu apalagi Hmm, terutama hitam putih gitu kan. Hitam putih itu ada karakter hmm, sendiri yang memang 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 ciri khasnya gitu, nggak hmm. dan Ini saya feel-nya lebih yang ke hitam situ. putih. Ini yang hitam putih maksudnya yang apa namanya? Yang Analog, bukan ini analog, ya, film. yang dia pakai apa namanya? Pakai kaca itu bukan sih? Yang awal-awal foto itu yang apa namanya? Ketika ngeklik bakarannya besar itu. Oh, Apa yang masuk bukan? ke dalam itu. Hmm, Itu iya. full itu namanya full format itu. Ya, Hmm, apa large format kok full format. Large format. hmm. Jadi kan sebenarnya Lah, hmm, di kamera ya. kita pun sebenarnya ada pembagian juga sih. Kalau Hmm, yang saya itu 35 mm, terus nanti ada medium format, nanti ada hmm, large format itu yang biasanya pakai itu yang sampean bilang itu pakai hmm. kaca terus ya semua pakai kaca sih. Maksudnya Oh dia gitu. kan dia 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 masuk masuk ke dalam itu loh, ke dalam apa? Yang kayak kain hitam itu, yang kalau di Hmm, studio itu kan pernah lihat? hmm, Iya, ya. masuk kayaknya. Itu lebih kualitasnya Hmm, lebih jelas lagi sih. Cuman hmm, ya foto warna juga ada ciri khasnya juga sih, Mas. Sebenarnya hmm. Cuma kamu menemukan keasikan itulah ya pada apa namanya ada sesuatu yang nggak dimiliki oleh kamera terbaru digital dengan iya. kamera analog. Iya, di Saya sam kemarin baca-baca wawancaranya itu tadi yang saya ceritakan di awal itu hmm, tentang Studio Bella itu. Studio oke. Bella tadi kan Hmm. dimiliki oleh Mister Bella yang Oh, orang Hungaria itu Majriel oh, Jinsia. iya. Nah, itu dia membawa kamera yang namanya kamera Linhof Hmm. Jerman Iya, ya. iya itu Linhaf itu Nah, yang itu yang besar banget itu. large format itu. Ah, Salah satu macamnya large format. mm-mm. Hmm. Oh itu. Lah itu sekarang studio itu kan setelah dibeli sama orang Mesir namanya Fahmi Basha Haibah namanya Fahmi Hmm. Basha Haibah. Hmm. Itu akhirnya sekarang dimiliki oleh orang Mesir sampai sekarang anak turunnya itu. Sayang lokasinya sekarang udah pindah, jadi udah nggak di Dontol Hmm. lagi, tapi di Di depan di depan Hadiko ini Hadiko Hayawan di seberangnya kedutaan Saudi lah. Ini eh, besok kalau kita ada momen kita kesana aja kita ngobrol-ngobrol dengan ada namanya Pak Asrof Bella dan anaknya itu sepertinya menarik. boleh, boleh. Dia masih ada foto yang tinggalan kakeknya itu yang besar sekali itu Oh yang gila, keren keren. uh, Keren keren nah, itu keren keren. makanya saya tadi penasaran itu kok pakai kaca itu maksudnya apa setelah saya Beliau baca wawancaranya itu katanya ini pakai kaca jadi waktu itu setelah saya baca-baca itu ya jadi Linhof itu berarti awal banget ke Mesir gitu loh itu sudah ada hmm, di hmm. sini itu gimana itu maksudnya sih yang Tahun kaca itu gimana mungkin 1890 mungkin 1890. hmm, Iya, ya 1890 mungkin maksudnya kacanya besar gitu kan. hmm, Iya, karena kelihatan banget kan. Tapi hmm, yang paling berbeda dari yang
disebut di situ kan large format gitu kan. Itu gambarnya masih terbalik, Mas. Jadi kacanya itu Oh. masih terbalik, belum dibalik lagi. Kalau di kamera yang Hmm. kayak full frame 35 atau medium format itu kan dia udah dibalikin. Gambarnya itu kan di viewfindernya udah dibalik lagi. Dibalik itu maksudnya kalau tangan kanan jadi tangan kiri gitu, apa gimana? Enggak. Kayak kepala, iya kayak kepala di bawah itu kan. Itu kan terbalik kayak gitu loh. Kan itu di cermin, Mas. Di cermin Iya, itu kan iya. dia dipantulin gitu kan. Awalnya kalau nggak dipantulin berarti dia masih terbalik gambarnya gitu. Nah, yang di large format itu masih terbalik gambarnya mungkin kan. Maksudnya mungkin cerminnya cuma satu gitu kan. Nggak ada yang pembaliknya gitu. Oh gitu. Iya. 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 Mungkin Menarik maksudnya sekali gitu. lah itu. Iya. Kita kapan-kapan lah kalau perlu kita ke itu tadi Bella Studio Bella itu. Oke. Siapa Itu orang tahu Mesir kita ya? bisa wawancara. Orang Mesir. Ya karena sudah dimiliki waris dari setelah dibeli. Setelah dibeli. Kan orang Hungaria itu datang ke Mesir. Pak Bella itu datang ke Mesir 1890. Akhirnya buka studio dan itu jadi studio foto pertama kali. Dibeli oleh orang Mesir 1925. Makanya tadi itu saya kaget loh, ini ada ulama Jawi bikin kitab ilmu fotografi 1926. Loh, orang Mesir saja baru punya studio foto 1925. Iya, kalau Mesir iya sih. Dan studio fotonya itu waktu itu ceritanya eksklusif sekali karena tidak semua orang punya kamera, kan jelas. Iya, jelas. Jadi yang pelanggan studio itu ya keluarga kerajaan, Raja Fuad, Raja sampai cucunya Raja Faruk gitu. Jadi kalau mau foto mereka harus janjian dan protokol-protokol kerajaan itu ceritanya itu sangat ribet sekali. Iya. Saya sambil ngopi ya, Mas, nggak apa-apa kan? Kopi. Oh iya. Halo, itu ada yang bilang sebelum itu Ramadan bohong gitu kan. Apa? Ada yang bilang itu bohong gitu kan. Teman yang saya mana yang bohong? itu ngapusi gue, Mas, gitu. Iya. Aduh, aku dihapusi ya iman-iman aja sih. Iya. Soalnya aku gak ngerti kacamata dibalik kaca dibalik itu saya belum bisa gambarin sih, tapi kayaknya saya sudah mulai paham. Jadi maksudnya gambarnya masih terbalik gitu. Dipantulin gitu kan? Iya, dipantulin ke viewfinder yang kita lihat karena di kamera. Kamera sendiri kan itu dari bahasa Arab kan, komroh kalau nggak salah itu asalnya kan, komroh. Jadi justru malah sebenarnya kalau ditelisik lagi umat Islam lah yang ilmuwan Muslim lah yang menemukan teori-teori tentang bagaimana menangkap kalau mau bilang siapa yang menemukan ya memang rata-rata kebanyakan ilmuwan Muslim sih, Mas. Kalau mau pertama kali gitu kan. Ilmuwan gitu. Cuman kan belum begitu advance gitu kan, belum maju. Iya, namanya penemuan awal lah ya. Iya. Berarti itulah ya ditangkap lah, intinya menangkap bayangan gitu kan. Iya, menangkap cahaya sih sebenarnya. Menangkap cahaya ya. Iya, cahaya. Dia fotografi atau mengambil gambar itu tidak bakal bisa kalau tidak ada cahaya loh, Mas. Nggak bakal bisa kalau nggak ada cahaya. Iya. Yang ada cuma hitam. Nggak ada apa-apa kan. Iya, ini nyambung juga lah sama sama pesan-pesan para mutasawif ini, para wali-wali besar kan. Oh gitu. Kalau kayak sampean. Sampean wali besar. Kalau bukan cahaya Rasul itu. Oh gitu. Nggak ada wujud di dunia ini. Iya, masya Allah. Alladzi anarul wujud. Bi khairi Bitolati khairil bari. Bitolati khairil bari, ya Allah. Ini bahasa Allah jadi mutasawuf enggak apa ya? Ya Rob. Jadi masih ada sisi-sisi tasawufnya gitu kan ya. Bahkan di fotografi gitu. Dan di platform Instagram yang seluas ini ya. Yang seluas ini yang seduniawi ini. Ya Rob. Iya. Udahlah itu aja ya. Kita kayaknya udah lebih dari 30 menit jangan-jangan ini. Aduh. Oke, iya, lumayan lah. Iya, tapi makasih banyak ini Bung Hakiki. Saya sama-sama, terima kasih juga. Dunia baru dan layak kita kejar ini buat tuh yang tadi itu kita omongin itu kita ke Studio Bella lah kapan-kapan ke sana. Kapan-kapan kita ingin tahu bagaimana kamera yang besar ya.
Sukses terus untuk hobi memotretnya Terima dan kasih, terima kasih, Mas. apa namanya ya, semoga sukses lah. Sukses juga Sukses buat selalu, jaya 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 ya. sukses juga buat Amin amin sampean amin. program ini, program Saibul Hikayat. Amin. Waduh. Keren lah, keren Ini sekali. program Ini iseng ini. Aduh. Bapak Ya. apresiasi sangat. Terima kasih banget juga, Mas. Wah, sama-sama ini. Oke, Ya, gitu aja ya. Terima kasih oke. juga untuk para teman-teman yang sudah eh, menyimak. Hmm. Nggak tahu ini kesimpulannya bagaimana, silakan disimpulkan sendiri-sendiri. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau sapaan yang belum juga dijawab, mungkin Iya. bisa nginbox personal ke Mas Hakiki ini. Hmm. Dia itu sangat ini sekali, sangat perhatian sekali ya, terutama dengan dedek-dedek ini. Kalau kalau ingin konsultasi tentang kamera atau memiliki Oh, hobi yang janganlah, sama, jangan. kenapa tidak kan gitu? Jangan konsultasi ke saya lah. Iya iya iya. Bukan Iya. Oke. klinik, bukan klinik. Iya 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 iya. Oke, Ya oke. oke itu saja Oke, kita tutup. Terima kasih banyak untuk terima semua, kasih, Mas. untuk Mas Hakiki utamanya. Oke. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tadi sebenarnya dibahas tadi sih, cuma lampirkan lah, siapa tahu teman-teman penasaran nih, ada Studio B lah, ada kitab Syekh Ahmad Bakhit Al-Muti. Nampak nggak ini? Udah itu saja, sekian, terima kasih, assalamualaikum.